Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan seperti biasa juga, host saya Fajar Nugroho tidak sendiri, ada co-hostnya, ada Coach Margetti Erwin. Coach Getty, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin para pendengar X-Bis malam ini karena baru on air lagi selebaran. Padahal tadi saya tanya mudik nggak, ternyata nggak mudik. Nggak mudik. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal asli Jakarta, ada yang asli Bali tapi punya usaha di Jogja. Nah, di Zoom, ini menarik. Malam ini menarik. Di Zoom ini saya sudah terhubung dengan pemilik usaha ayam betutu Hajah Tini asal Yogyakarta. Nama lengkapnya Niketutini Pariantini. Bu Tini, selamat malam. Assalamualaikum Bu. Selamat malam. Ya. Selamat malam Coach Getty. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Coach. Lebaran di Jogja atau pulang ke Bali Bu? Di Jogja Coach karena kampung halaman suami. Kampung halaman suami. Ya, biasanya kan kalau Bali identik dengan Pi Hindu, tapi ini Hajah Tini. Yes. Tinggal di Jogja, usahanya makanan khas Bali. Makanan khas Bali. Ini sudah ketemu langsung sama Coach Getty ya? Sudah. Berarti sudah sering banget nih. Tapi Coach Getty mungkin bisa dikenalin dulu kepada pendengar. Jadi kalau teman-teman ke Jogja gitu ya, ada satu keunikan makanan khas Bali ya, Hajah Tini, tapi jualannya di Jogja. Dan Bu Hajah Tini ini memang menetap di Jogja, terus membangun ya bisnis usaha khas makanan Bali yang tentu cita rasanya beda banget dengan khas secara umum makanan di Jogja. Nah, ini tantangan dan satu usaha yang luar biasa menurut saya untuk bisa makanan ini dikenal dan akhirnya punya pelanggan tetap dan loyal untuk dicoba oleh orang-orang di Jogja nih. Oh gitu. Fajar. Iya, sebelum ketemu Coach Getty, Bu Tini itu memang sudah punya usaha ayam betutu ini atau sebelumnya usaha kuliner tapi yang lain? Usaha ayam betutu. Ayam betutu. Sudah punya usaha ayam betutu. Oh, sebelum ketemu Coach Getty memang sudah punya usahanya. Sudah punya usaha ayam betutu ya. Difokuskan hanya ayam betutu saja atau ada kuliner Bali lainnya yang ditawarin? Ada kuliner Bali lainnya, ada nasi campur Bali, sate lilit, kucing kangkung, milanyatnya, ada yang lainnya, makanan khas Bali. Oh, tapi brandnya diambil ayam betutu Hajah Tini dari sekian banyak kulinernya. Oh gitu. Nah, ini sudah berapa tahun nih usahanya nih, Bu Tini? Kalau usaha saya mulai dari rumahan. Ayam betutu itu mulai dari bertahap dari rumah. Mulai dari Bali tahun 2007 sampai 2010, lalu ke Lombok dari tahun 2010 sampai 2015, lalu dan ke Surabaya 2015 sampai 2019, dan akhir tahun 2019 kami memutuskan pindah ke Jogja karena suami berasal dari Jogja Gunung Kidul. Oke. Wah, ini menarik nih. Jadi perjalanannya mulai dari Bali, Lombok, terus Surabaya, baru Jogja. Dan semuanya itu konsisten ayam betutu. Makanan kuliner khas Bali itu, semuanya itu. Iya, betul. Wah, konsisten banget kok. Perjalanan itu hanya menerima pesanan ayam betutu utuh. Belum ada menu-menu yang lainnya. Jadi hanya khusus pesanan di rumah. Tapi saya juga menerima catering kantoran dan catering anak sekolah. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu saya ketemu Bu Tini, saya nggak bisa pesan seporsi ayam betutu dong pakai nasi, nggak bisa. Jadi harus mesen. Nggak ada, nggak bisa karena hanya khusus menerima pesanan ayam betutu utuh.
Oh gitu. Iya, Nah itu betul. transformasi usahanya akhirnya beda lagi tuh gimana ceritanya tuh? Jadi tahun 2019 kami memutuskan pindah ke Jogja Mm. mengikuti suami, dan di bulan Februari 2020 saya memberanikan diri membuka rumah makan ayam betutu Hajah Tini. Kenapa akhirnya berani buka rumah makan dari tadinya cuma terima pesanan gitu. Akhirnya berani diri buka rumah makan gitu di Jogja. Karena kami menetap di Jogja, Oke. memutuskan menetap di Jogja Oke. dengan harapan usaha ini bukan hanya sekedar mencari rezeki, juga memperkenalkan cita rasa khas Bali di Jogja dan membuka peluang usaha pekerjaan untuk orang lain. Wah, Wah, luar biasa nih misinya Bu Hajat. keren. Nah, ini yang masak Bu Tini sendiri atau dibantu sama yang lain? Kalau untuk bumbu betutu saya sendiri, dibantu ada beberapa karyawan, tapi untuk resepnya saya pegang sendiri. Rahasia Rahasia. dapur iya perusahaan. Warisan dari keluarga. Oh, warisan dari keluarga. Nah, Iya. ini lalu kemudian datang ketemu sama Coach Getty. Gimana ceritanya? Bu Tini dulu. Saya langsung nanti ke Coach Getty. Kok tiba-tiba bisa ketemu Coach Getty? Kebetulan waktu itu ada coaching klinik. dari Kemenpo, iya, dari Kemenpo. Saya Ya. mendaftar, lalu alhamdulillah saya terpilih dengan membawa produk ayam betutu. Berarti nggak semuanya terpilih ya, Yes, Coach? jadi dari beberapa ratus UKM yang mau ikut program saya hanya pilih dari Jogja dan Solo ini 25 pengusaha aja. Dari dengan ratusan yang daftar. Yes, dari ratusan daftar. Jadi nggak semua bisa ikut dan Bu Hajat ini terpilih karena produknya unik. Jadi jadi alasannya unik. Ya, Lalu, unik karena tadi uh. berani membuka usaha yang cita rasanya tidak secara umum yang disukai di Jogja gitu. Oh ya. Kalau saya pernah makan, kan saya bilang perasaan saya ayam betutu tuh pedas, tapi begitu saya makan ayam betutunya Bu Hajat ini nggak pedas. Rasanya pas di lidah saya, nggak tahu kalau di lidah orang Bali gitu ya. Tapi cita rasa rempahnya terasa gitu ya, ayamnya empuk gitu ya. Dan itu akhirnya mungkin bisa pas. Nah, mungkin tanya Bu Hajat ini nih apa rahasianya nih Gitu. bisa. Iya. Tapi gini, Coach Getty, ketika akhirnya terpilih dari sekian banyak pengusaha, terutama makanan ya, terutama makanan. Lalu tester juga dicobain dulu sebelum akhirnya ini menarik nih, ini unik nih gitu ya. Karena pesaing dari kuliner banyak. Kita ngambil ada kuliner, ada fashion, ada craft. Iya. Jadi ini 3 utama usaha UKM yang waktu itu kita dampingi dengan kondisi dan target bahwa mereka punya keunikan dan mereka terus tumbuh sustain yang akan membuka lapangan kerja dan membantu orang lain punya usaha-usaha yang didampingi juga. Jadi Bu Hajatin ini juga bisa memberikan mentoring kepada UKM-UKM yang sekitarnya gitu. Iya, ini kan Bu ini nggak tiba-tiba usaha. Jadi usahanya soal untuk mengolah makanan Bali itu sudah lama banget nih, Coach. Ya. Kemudian akhirnya membuka usaha menetap di Jogja, usahanya tetap sama kuliner Bali. Ya. Kemudian ketemu Coach Getty. Mungkin agak sedikit mudah untuk di coaching ya, atau mungkin atau ada yang perlu sebenarnya para UKM itu mereka sudah punya bisnis memang masuk di kelas saya. Dan yang saya tekankan adalah mereka punya identitas yang kuat, punya keunikan yang kuat sehingga mereka bisa sustain. Jangan mereka akhirnya cuma sekedar jual makanan, padahal mereka itu punya keahlian untuk buat sesuatu yang unik dan sesuatu yang dicari sama pelanggan. Kalau cuma jual makanan ayam, jual ayam gitu, ayam goreng, ayam bakar, ya ayam geprek gitu ya. Itu kita jualan ayam. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Bu Hajah tadi memperkenalkan masakan khas Bali bagi masyarakat di sekitar Jogja. Nah, itu misi yang luar biasa karena akan ada citra rasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan memperkenalkan bahwa Indonesia itu juga sangat kaya akan makanan tradisional. Iya, 2019 sekarang itu sudah 2026. Perkembangan usahanya gimana sejauh ini, Bu Tini? Alhamdulillah
Alhamdulillah cukup baik, banyak diminati. Alhamdulillah. Awalnya memang seperti yang Coach Gizi katakan banyak tantangan, terutama kan beda rasa ya karena di Jogja itu kan cenderung lebih suka manis, sedangkan betul. iya, sedangkan ayam itu tuh rasa pedas dan bumbu yang kuat gitu kan. Iya. Jadi itu untuk saya merupakan tantangan untuk bisa adaptasi dengan masyarakat Jogja. Akhirnya saya rubah sedikit, yang tadinya pedas saya ada menghadirkan level kepedasannya. Alhamdulillah diapresiasi oleh masyarakat Jogja dan alhamdulillah menjadi pelanggan setia kami. Sampai sekarang masih menjadi pelanggan kami. Sampai level berapa pedasnya? Ada level sampai level 10 tergantung. Jadi setiap ada pelanggan yang datang pasti akan selalu tanya mau pedas apa sedang gitu. Tapi kebanyakan mintanya sedang. Awal-awal sih awal-awal kami berikan yang memang pedas gitu. Tapi ada yang kepedasan. Saya menyesuaikan dengan kondisi. Oke, itu menarik. Ini salah satu strategi bisnis bahwa nggak semua orang suka pedas, tapi ada orang yang memang pecinta pedas, tapi pilihannya bisa dibuat yaitu di level aja kayak yang sekarang ini trending ya. Level 1 sampai 10, ada yang sampai 20 gitulah ya. Ada Bu Dinda di Bogor, saya terima dulu. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam kembali Bung Fajar Nugroho. Kak Geti, ada Bu Tini, silakan langsung. Kak Geti, minal aidin wal faizin, pendengar setia Bu Dinda. Emang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Ternyata ada. Wah, alhamdulillah Bu. Kak Geti mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bu, mohon maaf lahir batin walaupun di udara. Insya Allah bisa ketemu offline. Amin. Ya insya Allah, Allah tahu kok. Kita maaf-maafan dengan siapa kan Allah tahu. Iya. Amin. Silakan Bu. Ibu Ajaltini, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Ibu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bu Dinda. Ini unik ya. Ini unik nih Coach Geti, Fajar. Yes. Ayam betutu, kalau Bali kan gitu kan, ayam betutu gitu kan, kayaknya gitu. Ya betutu, ya betul. Tapi di Jogja gitu. Iya di Jogja. Iya. Kalau marketnya Bu Hajat ini lebih tahu lah ya. Iya. Nah, apalagi tapi nggak apa-apa kalau ditanya marketnya yang banyak berkunjung tuh anak muda atau ibu-ibu atau om-om gitu, bapak gitu. Untuk awal ya, Bu Hajat ini masalahnya ini di Jogja kan, pasti seleranya kan berbeda. Nah yang datang itu selain memang anak muda kah, orang tua kah, atau justru banyak yang masyarakat Bali yang sedang kuliah mungkin di Jogja atau kerja di Jogja gitu. Nah itu salah satu pertanyaannya. Nah yang kedua apa tadi ya, jadi ngeblank. Udah itu dulu, kita berbagi yang lain kalau ngeblank. Seneng ini. Oke. Baik, makasih Bu Dinda. Dikit-dikit lagi ya. Kita berbagi dengan lain, ada Bu Ria di Tebet. Silakan. Malam Bu Ria. Selamat malam. Ya. Fajar Nugroho malam ini. Ya. Juga Bung Scott Giti. Ya. Maaf batin Bu. Sehat-sehat soal ya. Ya, langsung ke Bu Tini, ada yang mau tanyain Bu Ria. Ada Bu. Selamat malam. Assalamualaikum Bu Tini. Apa nih? Bu Tini Winnie ya? Tini Winnie. Bukan. Benar ya? Bukan. Benar ya Bu ya. Ibu. Ya. Ibu ini mereknya apa? Ibu Tini ini luar biasa. Hajah Tini. Iya, ayam betutu. Tadi kan ada itu masakan-masakan tuh manis ya, apalagi variannya tuh kalau Jogja manis. Terkenal dengan manis. Asin, keju ya kan, seperti gitu ya. Iya, yang mau tanyain apa Bu Ria? Yang mau tanya nih Bu, ada harganya gitu selain di Jogja begitu. Oh cabang, kirain harga. Oke, baik. Cabangnya udah ada belum nih di Jakarta, di Tebet? Nanti ada di luar kota. Oke, nanti ditanggapi. Tahan dulu, ada dua pendengar, 3 pendengar dulu, ditahan dulu ya. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam Bu Haryanti.
Hariyati. Malam Bu Haryanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya baru tiba kemarin dari Depok kok di Toli-Toli tadi pagi. Iya. Ini yang nungguin sampai toli-toli. Sampai toli-toli. Iya nih. Silakan Bu. Ya, Silakan ya. ke Bu Tini. Ya, baik, terima kasih Ibu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. untuk Ibu Haja ya. Amin. Saya penasaran karena emang saya pernah makan juga tuh ayam betutu tapi di Surabaya ya. Di Surabaya. Benar, itu pedas. Ini kok manis ya. Terus saya mau tanya nih, tadi kan dengarnya dari mana aja tuh? Dan 3 daerah kali ya Iya. Iya. tempatnya ya. Iya. Ya, itu dari ketiga daerah itu kira-kira peminatnya Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang ketiga daerah mana? Terus Oke. pertanyaan kedua, ini kan kalau ada nggak yang nanya sama Ibu Haja resepnya? Jadi karena Oke. Baik. udah disiapin belum? Oke. Untuk melanjutkan usaha Ibu. Oke, baik. Makasih Bu Rianti. Terima kasih. Ya, saya rangkum pertanyaan Bu Rianti dari beberapa kota yang sudah ditinggali dan usahanya Bu Tini itu yang terbanyak tuh di daerah mana? Mungkin senada dengan Bu Dinda, pangsa pasarnya tuh siapa sih sebenarnya awal-awal atau sampai dengan sekarang 2026 ini ada pergeseran nih yang datang untuk makan di tempatnya Bu Tini. Silakan Bu Tini. Alhamdulillah kalau untuk pangsa pasar segmen pelanggan kami cukup beragam dari yaitu warga Bali yang tinggal di Jogja yang kangen dengan masakan kampung halamannya, masyarakat Jogja yang menyukai menu khas kuliner daerah, ada mahasiswa dan juga wisatawan. Oh. Iya. Wisatawan juga ya, baik domestik maupun mancanegara. Ada yang bule-bule juga nggak tuh datang? Iya, ada. Oke. Oke, tadi kan Bu Arianti nanya juga nih, kan pernah ada ke Bali, Lombok, Surabaya, Jogja. Iya. Yang pangsa pasar yang ramai banget pembelinya itu pas jualan di mana tuh? Di Bali, di Lombok, Justru di Lombok. Iya, justru di Lombok ya. Walaupun waktu itu belum buka rumah makan. Iya, belum buka rumah makan. Lalu yang pesan itu siapa kebanyakan tuh? Waktu itu masih musim BBM ya. Jadi saya pasang lewat status. Oh, ini BlackBerry. BlackBerry. Agak jet lag. BlackBerry, Oke. ada status di BlackBerry. Oh iya. Saya juga kebetulan jadi teman-teman melihat dari status. Kami juga pasang plang di depan rumah. Iya. Ada ayam betutu Hariyati gitu. Jadi alhamdulillah lewat itu belum ada aplikasi online, jadi pesanan hanya dari mulut ke mulut. Alhamdulillah karena sudah cocok rasanya, temen dari mulut ke mulut. Oke, alhamdulillah. Tadi Bu Ria naik cabangnya udah ada belum? Kalau di Jakarta di Tebet nih? Belum ada. Belum ada. Baru mau buka cabang di sekitaran Jogja. Semoga secepatnya mau buka cabang nih akhirnya. Ya, di sekitaran Jogja juga. Enggak apa-apa, tapi kan berarti kan sudah berkembang usahanya kalau gitu kan. Iya. Berarti baru satu cabang, kalau ada yang pakai nama ayam betutu aja Tini, berarti itu nggak original tuh ya. Karena sama-sama Tini. Jadi nah ini soal logo nih. Nanti saya tanya dulu nih, apakah itu dari masukan dari Coach Getty, dari packaging dan lain sebagainya. Tapi saya ke Merauke dulu, ada Pak Sutrisno. Selamat malam Pak Sutrisno. Selamat malam Mas Fajar. Iya. Malam Pak Sutrisno. Dengan Coach Getty dan juga Bu Tini. Silakan. Iya, selamat malam semuanya. Iya. Malam. Itu Bu Tini. Iya. Itu supaya jangan ayam betutunya aja. Tapi apa yang dipengenin Pak Sutrisno? Kalau bisa ditambah itu sate lilit, ada sate lilit. Bukan. Apa? Itu yang ringan itu. Makanan ringannya. Sayur pelecing kangkung. Sayur. Oh iya, pelecing kangkung. Ada. Apalagi?
sate lilit itu kan ada 2 macam ya. Iya. Ya, tergantung dagingnya, tergantung Wah, yang ini sukanya apa. Pak Sutrisno kelihatannya suka juga nih sama makanan Iya ayam nih, betutu. dari Merauke kok bisa tahu juga nih, kenal juga nih sama Iya. Di makanan khas Merauke ada Bali. nggak nih Pak Trisno? Kalau saya dulu, Hmm. saya masuk pertama itu di Bali ada 12 tahun. Oh, pernah di Bali. Pernah di Bali. Kalau di Bali itu makanan kesukaan Pak Sutrisno, kulineran Bali itu apa? Ya, kalau Pelecing. yang khusus yang di Bali itu lawar, tapi lawar bukan lawar yang mentah, bukan, tapi yang matang. Oh, itu. Lawar itu apa? Ikan? Nanti ditanya sama Bu Tini yang punya yang punya Bali nih. Terima kasih Pak Sutrisno ya. Oke, lawar. Apa tuh Bu Tini? Lawar itu dari makanan khas Bali juga, cuman kami tidak menyediakan di rumah makan ayam betutu Jati ini. Ada dari nangka, ada dari Oh. darah sapi, Heeh. dicampur kulit B itu, tapi Iya. kalau yang tapi yang umumnya dari kayak kelapa muda, kelapa Kayak yang urap. paling muda. Kayak urap gitu. Bukan, Oh. apa ya namanya ya kalau di sini? Jadi kalau saya biasa makan lawar nangka, ada lawar dari yang kelapa yang belum jadi kelapa, jadi Oke. apa ya namanya? Oke, itu kenapa Jadi yang nggak gurih ya? tersedia? Apa karena pembuatannya atau gimana? Agak sedikit ekstra waktunya gitu? Iya, karena pembuatannya agak rumit. Oh, agak rumit. Iya. Oke, Iya. jadi yang ada itu sate lilit ada. Iya, sate lilit. Baik ayam maupun ikan ya? Iya, ada sate lilit, ayam betutu kampung, ayam betutu kota, nila nyat-nyat, pelecing kangkung, nasi campur Bali, nasi jenggo. Nasi jenggo itu apa ya? Nasi jenggo itu nasi campur yang dulu di Bali itu ada di pinggir-pinggir jalan dibungkus daun. Kalau di Jogja itu Nasi kucing. Nasi kucing. Kalau di Jogja, kucing. ya. Nasi kucing. Ini soal harga. Menarik nih. Soal harga buat ini. Kita tahu bahwa Iya. Jogja itu termasuk tempat wisata yang banyak banget dikunjungi ketika libur panjang karena harganya tuh murah-murah di sana. Dan kulinernya itu banyak banget kalau mau kulineran di Jogja itu dengan berbagai macam yang ditawarkan, baik itu dari Padang, termasuk dari Bu Tini dari Bali ini. Kalau harga itu bisa bersaing atau mungkin lebih eksklusif lagi karena pangsa pasarnya beda nih, Bu Tini. Kalau harga insya Allah bisa bersaing karena kami mulai dari harga ayam betutu kampung 140 sampai ada menu nasi paket hemat di 15.000. Iya, paket hemat nasi ayam betutu sudah lengkap dengan pecing kangkung, sudah lengkap dengan sambal mata, ayam betutu, paket hemat 15.000. Ini hebatnya Jogja. Tapi nggak plus minum ya? Gak plus minum. Nggak plus minum. Nggak plus minum. Jadi itu paketannya 15.000 itu ya. Oke, nah Coach Getty, ini Iya. soal biasanya tuh kalau kulineran itu yang punya usaha kuliner, yang mungkin yang mendengarkan kita nih pada malam hari ini punya usaha kuliner untuk mengembangkannya lagi seperti Bu Tini kayak gini tuh, Ya. apa sih yang biasanya tuh menjadi kendala ketika Coach Getty tuh memberikan coaching gitu kepada para bisnis Ya. bisnis woman? Para UKM ini kadang-kadang merasa harga murah itu sebuah keunikan. Nah itu agak susah untuk membuat mindsetnya karena bagi bisnis ya, kalau kita punya untung sedikit kita akan berdarah-darah, belum tentu kita bisa panjang. Kadang-kadang saya juga bingung kenapa di Jogja saya makan berlima berenam tagihannya cuma 120.000. Padahal pesannya banyak banget ya. Itu pesannya banyak, saya tanya lagi, Mbak hitung lagi Mbak, salah nggak tuh? Ini kan, iya benar 120.000 Pak. Hah? Saya sampai ternyata karena mereka punya bahan baku murah, mereka ternak sendiri, mereka ambil di kebun sendiri, gitu ya. Dan memang inilah ciri khas Jogja yang disukai sama para mahasiswa. Pas di kantong mahasiswa. Tapi gini, kan ada kekhawatiran juga nih. Harga kan merupakan salah satu daya tarik juga selain cita rasa kalau bicara soal kuliner nih, Coach. Ya, ya. Nah, ketika harganya agak terlalu miring, kenapa menjadi salah satu
kendala gitu kalau menurut Coach Getty? Ya karena daya beli masyarakat setempat dan persaingan di sekitar itu membuat rata-rata harga seperti itu. Tapi saya sekarang melihat Jogja itu udah apa yang ada di Jakarta ada di Jogja. Ada. Iya. Ya. Yang nggak ada di Jakarta adalah makanan tradisional Jogja. Iya, susah. Makanya Iya. kalau kita ke Jogja, kalau kita makannya masih makanan yang sama dengan Jakarta mah ngapain Ngapain? ke Jogja gitu. Kita nyari gudeg, Iya. kita nyari makanan cemilan di Bapia, pasar, iya. bapia gitu Iya. ya. Dan itu harganya lumayan kalau boleh dibilang sangat bersaing di antara mereka. Dan kita kalau makan rame-rame itu istilahnya nggak habis uang di kantong lah, masih cukup. Jadi bisa makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Hampir sekali makan. Iya. Jadi kalau pulang dari Jogja pasti berat badan naik. Tapi tadi sempat disinggung untungnya dikit, apakah continue? Apakah usahanya itu berlanjut? Nah, itu kenapa sampai akhirnya sebuah usaha kuliner itu mati di tengah jalan ini, Coach? Ya, karena biasanya mereka tidak menghitung ya kebutuhan bahan baku, masa mereka bayar kontrak sewa, misalnya kalau mereka sewa gitu ya. Nah, perhitungan ini yang kadang-kadang mereka pakai feeling dan insting aja. Mereka tidak menuliskannya dalam bentuk sebuah formula yang mereka harus prediksi gitu ya. Makanya pembukuan maksudnya. Iya, pembukuan. Kalau UKM itu kan kadang-kadang dia nggak pakai sistem keuangan yang jelas, mereka pakai jurnal uang masuk uang keluar, tapi mereka kadang-kadang gagal cash itu pada saat mereka harus bayar mereka belum punya uangnya. Nah, biasanya itu yang menjadi kendala. Tapi kalau kita lihat kok kuliner di Jogja panjang-panjang ya, usianya 10 tahun yang lalu saya ada, ternyata mereka itu punya pelanggan loyal masing-masing. Bang Fajar, walaupun ada cita rasa gudeg yang berbeda-beda, ternyata mereka punya pangsa pasar yang berbeda-beda juga sesuai dengan selera masing-masing dari pelanggan ini gitu. Jadi itu yang membuat mereka tetap bertahan. Dan saya rasa wisatawan itu nggak masalah dengan harga sekarang kalau ke Jogja, karena mereka udah suka dengan makanannya gitu. Apalagi kayak Coach Getty gitu ya, orang Jakarta datang ke Jogja, kok segini sama minum loh tadi. Iya, segini doang nih harga. Gitu. Harga termahal di Jogja pun saya rasa dengan orang Jakarta masih lebih murah dari murahnya di Jakarta. Gitu. Buat ini kan agak tricky kalau bicara soal kuliner. Kan tergantung lidah. Cita rasa orang berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak. Tadi salah satu kunci agar usahanya itu bisa panjang adalah pelanggan ya, yang loyal, yang sering balik lagi. Itu ada nggak sampai dari 2019 sampai sekarang ini, ada nggak yang pelanggan loyal? Pelanggan loyal di ada. Oh, ada. Alhamdulillah ada. Awal saya di Jogja, saya promosi lewat media sosial. Kebetulan ada pelanggan saya yang pindah ke Jogja. Lalu alhamdulillah yang pertama kali melarisi rumah makan ayam betutu Hajati ini karena sudah kangen dengan ayam betutu dan membawa satu komplek teman-temannya ke rumah makan ayam betutu, dan itu menjadi menjadi kenangan buat saya, dikenang tuh sama saya. Oh, inilah pertama kali yang melarisi karena ada pelanggan dari Lombok yang pindah ke Jogja. Gitu. Oke, ini lagi-lagi nih media sosial, Coach Getty. Apa peran penting dari promosi lewat media sosial di era sekarang ini kalau usaha soal kuliner ini, Coach? Jadi kalau di media sosial tuh yang menarik, iklannya ngejar kita, bukannya kita nyari. Jadi kalau saya di Jogja, yang muncul adalah iklan-iklan makanan semuanya dari Jogja. Pada saat saya misalnya ke Bandung, yang muncul di Instagram saya, makanan karena dia Bandung. tahu saya ada di Bandung, makanan di Bandung. Jadi sosial media itu sekarang dia ngejar pelanggan. Kadang-kadang kita ngomong apa, kita lagi lihat-lihat apa, toto muncul iklan-iklan itu ke feeding kita. Dan inilah kecanggihan. Karena dia punya algoritma yang khusus dan dia mengejar pelanggannya. Jadi sekarang ini kalau kita bicara sosial media, kita bicara tentang bagaimana konten marketing kita dibuat, ya memang kita harus juga menyisihkan budget untuk iklan, Bang Fajar. Sehingga begitu kita bayar iklan yang kita bayar itu ngejar pelanggan-pelanggan yang memang lagi mencari produk kita. Itu hebatnya dengan sosial media. Makanya kalau sekarang kita punya bisnis dan kita anti dengan sosial media, anti dengan online, ya bisnis kita bisa punah. Apalagi tempat makannya nyempil di gang ya, padahal enaknya banget. Tapi kalau promosinya lewat media sosial itu kadang-kadang tuh
satu dua orang yang memviralkan itu lama-lama bisa jadi rame walaupun ada di gang-gang sempit ya. Tapi kalau dari lokasi, pemilihan lokasi, logo dan lain sebagainya itu gimana tuh ceritanya, Bu Tini? Alhamdulillah kalau lokasi memang sejak pindah kami sudah mempunyai lokasi di situ, jadi di Jalan Wiorolor nomor 23 Mantuk Baru Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di pinggir Saya jalan dari awal besar. buka, ya jalan besar, jalan tidak terlalu besar tapi jalan Utama. rame. Ya jalan utama. Dan kalau untuk logo ini baru logo yang baru, karena logo lama itu saya sendiri yang buat karena perlu logo, jadi saya sendiri. Kemudian ini hasil konsultasi hasil dengan pembuatan logo gitu. Jadi saya ada konsultasi yang punya jasa pembuatan logo. Jasa pembuatan logo. Oh, ini profesional, artinya memang serius. Nah, ini dari branding ya. Branding kan termasuk juga logo, penamaan dan lain sebagainya. Ini seberapa penting kalau untuk sebuah usaha ini? Iya. Coach. Jadi waktu anak saya umur 2 tahun 3 tahun, dia belum bisa baca tapi dia ingat logo, Bang Fajar. Artinya mobil yang lewat dia tahu itu mobil apa karena dia lihat ada logonya. Kadang-kadang saya bingung, Pak. Mam apa? Dia tunjuk logo makanan fast food yang dia suka walaupun kita belum lihat. Jadi yang namanya logo, yang namanya gambar itu adalah memori yang paling pertama kita simpan sebagai manusia gitu ya, human. Makanya logo itu jangan yang ribet dan mirip-mirip dengan logo-logo yang udah ada. Harus bikin sesuatu yang khusus dengan warna. Misalnya kalau kita nyebutnya warna khas yang memang ada maksudnya. Kayak bank itu kalau kita lihat bank biru, bank merah, bank kuning, itu semuanya punya ciri khas warna yang berbeda-beda walaupun sama-sama biru. Orang itu tahu gitu. Jadi branding terhadap logo ini sangat penting untuk sebagai pengingat dan pembeda itu, Bang Fajar. Jadi nggak ada salahnya untuk menyewa jasa profesional bahkan ketika seperti Bu Tini ini ya. Yes. Bu Tini ini sekarang sudah punya berapa asisten pegawai yang dipekerjakan? Saya ada 4 orang, 1 admin. 1 admin. Satu admin. Itu 4 orang termasuk admin atau jadi 5? Enggak, termasuk admin. Jadi 4 orang ya? 4 orang. 3 orangnya sebagai apa? 3 orangnya sebagai ada yang menyajikan dan ada yang memasak. Ada yang masak juga. Kan sudah saya racik sendiri. Iya. Jadi bumbunya itu memang spesialnya yang rahasia ya. rahasia perusahaan. Tapi yang masaknya bisa siapa aja. Iya, betul. Itu sejak tahun berapa sudah bisa meminta bantuan tenaga gitu ya? Kalau awal-awal kan sendiri mungkin. Sejak saya buka tahun 2020, Februari 2020 saya sudah mengajak ini. Rumah makan itu artinya kan memang buka ada dine in ya, makan di situ ya. Iya, betul. Ini kenapa berniat membuka cabang? Apakah karena pelanggannya banyak dan juga atau mungkin ada potensi di daerah tertentu gitu? Kebetulan kami insya Allah akan menetap di Gunung Kidul. Jadi yang di sini tetap dikelola nanti anak saya. Dan saya mengelola yang di Gunung Kidul, tapi tetap bumbu saya yang buat. Loh, anak nggak dikasih tahu emang resepnya? Dikasih tahu. Dikasih tahu, kirain. Masih ada saya yang membuat. Ini ada yang menarik. Apa tuh? Bu Tini, kan waktu bulan Februari 2020, bulan Maretnya kita lockdown. Ada COVID. Benar. Bagaimana Ibu mempertahankan bisnis yang baru dibangun itu, yang baru dibuka? Bulan Februari saya buka rumah makan ayam itu, bulan Maretnya COVID lockdown. Akhirnya pesanan-pesanan beralih ke rumah 1 bulan itu. Tapi setelah itu kami setelah Maret itu lockdown, lalu sebulan kemudian ada dibuka kembali new normal gimana gitu. Saya kembali ke rumah makan, kami buka tetap menerima pesanan-pesanan, yaitu yang seperti tadi saya katakan, ada pelanggan-pelanggan yang dari Surabaya, dari Lombok gitu yang memesan ayam betutu karena kangen dengan ayam betutu Hajati. Jadi omsetnya tetap ada ya, Bu?
Tetap ada, alhamdulillah. Selama Pandemi? COVID kami juga menerima pesanan untuk dikirim ke yang sakit gitu kan, untuk Oke. kiriman. Itu juga kami tetap buka. Kami juga tetap menerima makan di tempat, tetapi kami sembunyi-sembunyi karena tidak tega untuk menyuruh. Oh iya, Iya. karena Ya, kondisinya gitu ya. kondisinya Lagi lockdown. Oke. Iya. Ini kan kalau kuliner itu salah satu, misalkan saya punya bisnis kuliner, yang bisa saya bayangkan itu adalah bahan bakunya. Apalagi Iya. kalau makanan khas daerah tertentu, biasanya itu ada baik itu bumbu maupun bahan baku utamanya yang memang harus Iya. didatangkan dari daerah Daerah asal, asal. dari Bali misalkan gitu. Nah, itu selama ini gimana bahan bakunya ini? Kalau selama ini alhamdulillah bahan bakunya tersedia di Jogja. Semua. Untuk ayam juga kami karena sudah bersertifikat halal, kami bekerja sama dengan RPH yang sudah bersertifikat halal. Oh, Cuman untuk sate lilit beberapa tahun kami mendatangkan dari Bali langsung. Dari kenapa? keluarga membuat tusuk sate lilit. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang menjual di Jogja. Oh. Kenapa nggak dibuat sendiri, But ini? Karena saya waktu itu masih sendirian di Jogja karena suami masih belum tidak ada tenaga yang untuk membuat sendiri gitu. Oke. Kalau di Bali banyak keponakan-ponakan yang membuat tusuk sate lilit. Oke, untuk makanan dikirim sate lilit ini itu berapa lama untuk Bukan kamu? makanan. Tusuk Tusuknya. satenya. Tusuknya. Tusuk satenya untuk bahan sate lilitnya Betul. saya sendiri yang buat. Karena memang tusuk satenya agak gede Khas. tuh gitu. Iya, khas. Khas ya. Dari apa sih? Bambu. Bambu ya? Dari bambu. Oh gitu. Iya. Wah, ini unik ya. Unik. Unik ya. Diimpor tusuk satenya. Tusuk satenya. Oh, batin saya tuh langsung jadi sate lilitnya. Ternyata Cuma tusuk tusuk satenya aja. Iya, betul. Wah, itu luar biasa. Jadi hanya itu saja, selebihnya ada semua di Yogyakarta. Semua di Jogja, iya. Oke, dari apa namanya perkembangannya, apakah ada kenaikan harga? Karena kalau bicara soal pedas, salah satu volatile food adalah cabai. Kadang naiknya naik banget, kadang turunnya turun banget. Nah, itu gimana tuh? Strategi ya. Strateginya tuh gimana tuh? Kalau untuk kenaikan harga, kami kalau kalau strategi saya saat cabai lagi Naik-naiknya. kondisi harganya turun, Oh, saya turun. beli banyak. Oh, Saya beli banyak. Jadi kami stok, kami simpan di freezer, iya. lalu kami olah bumbu buat bumbu gitu. Oke, jadi Jadi bukan kalau jadi cabai biasa tapi diolah dulu ya supaya awet. Iya, Jadi bumbu. Oh, jadi bumbu. jadi bumbu, iya. Oh gitu, itu strategi gitu ya. Ketika Strategi harganya saya, agak iya. turun atau di bawah Iya. pasar gitu ya. Nah kalau untuk harganya tinggi gimana tuh? Karena kan kami sudah punya stok Oh, stok gitu. bumbu. Iya. Kalau untuk untuk ayam harga tinggi ya kami perlahan menaikkan harga dan memberitahu dulu kepada pelanggan kalau ada kenaikan harga. Tetapi untuk yang tahun-tahun belakang ini saya di harga tetap tidak naik. Walaupun hari raya, hari-hari besar harga tidak naik. Oke, ini kan dine in bisa, makan di situ bisa. Untuk Iya. bawa pulang pun bisa, ada bungkusnya, Iya. biasa kotakannya gitu ya. Nah Iya. kalau misalkan mager jalan bisa order online Online. juga. Iya, ada GoFood, ShopeeFood, Wih, GrabFood. semuanya sudah ada. Nah ini nih Sudah ada. pentingnya ya, Iya. ketika melek teknologi dan harus dibarengi juga dengan Yes. itu ya. Mungkin ada catatan juga nih Coach Getty tentang hal itu untuk pasar-pasar lebih luas lagi. Ya, jadi UKM-UKM yang saya dampingi, kita bukan cuman membantu mereka untuk membuat identitas usaha yang kuat gitu ya. Terus mereka juga didampingi untuk mengerti bagaimana buat strategi bisnis, dan juga ada pembelajaran untuk mereka ngerti yang namanya online. Dari mulai cara jualan online, dari alat kontrol secara online itu bagaimana gitu Alat ya. kontrol online itu gimana maksudnya? Alat kontrol online tuh kita bisa tahu penjualan hari ini berapa karena Oh. semuanya sudah ada di online. Oke. Dengan tadi ada POS sistem gitu ya. Terus ada mungkin pengelolaan bahan baku yang masuk ke sistem, sehingga UKM-UKM ini jadi mulai melek bahwa tidak bisa semuanya manual karena kita mau menaikkan penjualan. Sehingga laporan keuangan pun sekarang UKM-UKM itu udah pakai sistem.
Dia tinggal masukin jurnalnya, nanti akan keluar laporan keuangannya. Dia tahu biayanya berapa, penjualan berapa, profit berapa. Sehingga mereka dari training atau pendampingan yang dibuat oleh pemerintah, mereka jadi naik kelas, itu targetnya. Sehingga dari mereka naik kelas ini, mereka akan tumbuh dan mereka akan membuka lapangan kerja baru lagi bagi masyarakat sekitar. Kuliner, salah satu instrumennya adalah energi itu LPG biasanya. Harga LPG-nya stabil ya di sana ya, aman ya. Stabil, alhamdulillah stabil. Stoknya ada, harganya stabil, dan itu sangat tergantung banget. Jadi supaya misalkan jualan bakso, jualan makanan apapun itu kan butuh juga untuk masak ya, ada gasnya juga. Tapi itu juga stabil juga ya. Dan juga untuk sejauh ini banyak sekali kuliner di Jogja. Kenapa berani membuka kuliner juga di Jogja yang sudah begitu banyak? Saingannya banyak banget. Kulinernya macam-macam, banyak sekali kok. Apa karena memang sudah lama berkecimpung di kuliner ayam betutu ini, makanan khas Bali, jadi berani coba deh buka, atau ada pertimbangan lain? Kan banyak banget saingannya untuk kuliner. Ya, pertimbangan kami karena saya waktu itu sendiri tidak ada kegiatan, dan saya Jadi suami masih bekerja di Surabaya, dan saya sendiri tidak ada kegiatan. Selama ini saya menerima pesanan ayam betutu, jadi saya memberanikan diri untuk membuka rumah makan ayam betutu. Bismillah, Ini kalau untuk rumah makan artinya untuk modal tuh gimana, modal awal? Biasanya kan kendalanya utama itu kan dari segi modal dulu nih, untuk usaha diekspansi, di buka cabang ataupun buka rumah makan itu kan butuh modal juga. Gimana tuh? Ada pinjaman di bank atau apa gitu? Alhamdulillah saya disupport oleh suami, full modal dari suami. Jadi untuk mengisi kesibukan sebenarnya ayam betutu ini. Tapi kemudian berkembang pesat ya, luar biasa. Betul, alhamdulillah. Bu Tini punya dalam bentuk produk frozen nggak, Bu? Oh iya. Alhamdulillah produk frozen ayam betutu, ada ayam betutu kampung dan ayam betutu boiler kota, dan juga sate lilit. Dan alhamdulillah sudah bersertifikat halal dan izin BPOM. Kalau frozen artinya untuk dikirim-kirim online itu bisa jauh ya, bisa ke luar kota gitu betul. ya. Betul. Iya. Sudah dipasarkan kemana aja, Bu? Keluar kotanya? Ke Jakarta, Surabaya, Bali, Malang, Semarang. Kebetulan banyak orang teman-teman Bali yang pesennya di Jogja. Padahal di Bali ada ayam betutu. karena ada pelanggan saya di Bali yang Suka. menyukai ayam betutu Haji Tini. Saya kok jadi penasaran ya. Iya. Kenapa ayam betutu Hajatini bumbunya itu benar-benar resep rahasia turun-temurun yang punya pelanggan dari tahun berapa di Lombok, di Surabaya, kembali ingin nyicipin yang ada di Jogja. Yang ada di Jogja jauh-jauh. Dan juga orang Bali yang banyak sekali menemukan ayam betutu di pinggir jalan di daerahnya, pesannya di ke Jogja. Hajatini. Jangan-jangan enaknya banget nih. Tapi memang rasanya beda, Bang Fajar. Saya pernah makan gitu ya. Dan itu satu ayam itu kita makan berdua bertiga habis. Oh iya, kan ada besar. Ada yang jual 1 ekor ya, per ekor ya. Iya, per ekor. Ada yang per ekor. Jadi memang awalnya saya menjual ayam betutu 1 ekor utuh. Kebetulan dengan seiringnya waktu buka rumah makan ini, banyak pembeli yang datang, Bu, ada yang setengah ekor, ada yang 1/4 ekor, apa ada paket nasi. Awalnya hanya 1 ekor aja. Karena banyak yang nanya, akhirnya kenapa enggak gitu ya. Iya. Bikin menu. Bahkan ada paket murah meriahnya untuk mahasiswa 15.000. Yes. Jadi semua pangsa pasar didapat. Apalagi kalau misalkan yang mesen itu perusahaan atau company, kayak misalkan mau meeting atau outbound dan lain sebagainya gitu ya. Yes. Itu banyak juga ya kayak gitu ya. Banyak ya. Oh, banyak juga. Oke, ini Coach Getty sebagai closing nih, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 3, terutama yang sedang merintis bisnis ya, bukan jualan makan tapi bisnis, punya kendala dan lain sebagainya, apa yang disampaikan agar bisa tetap continue ataupun jadi ayam betutu Hajatini ini sebagai contoh gitu ya, bahwa kalau bisnis kita tuh harus konsisten ya. Kita bukan cuma jual produk, tapi produk yang kita jual itu ada nilai yang unik, nilai yang khusus
ya, sehingga produk kita itu nggak bisa ditemukan di mana-mana. Dan contohnya dari ayam betutu Hajatini ini, orang yang di daerah aslinya juga pesennya ke Jogja. Jadi ini terbukti bahwa cita rasa itu sangat penting kalau Anda bisnis kuliner. Harga itu sebenarnya udah nggak jadi masalah. Karena apa? Karena orang ngangenin produk kita. Dan ini pembelajaran yang sangat berharga bagi teman-teman pengusaha. Walaupun bukan makanan, ya, craft atau fashion, kalau Anda punya keunikan dan tidak bisa ditiru atau tidak bisa dicontoh atau diduplikasi orang lain, berarti Anda berada di bisnis yang benar. Konsistensilah melakukannya, belajarlah untuk lebih tumbuh, dan juga buka networking dan selalu punya database yang selalu Anda jual dan tawarkan kembali produk-produk terbaru Anda. Itu Bang Fajar. Oke, jadi boleh banyak yang menjual ayam betutu, baik di Jakarta, di Jogja, di Bali dan lain sebagainya ya, di Lombok. Tapi yang punya bumbu ayam betutu Hajatini cuman Hajatini. Iya. Ayam betutu Anda pernah makan? Pernah. Tapi pernah nggak makan ayam betutu Hajatini? Sampai dari orang Bali aja mesennya ke Hajatini gitu. Wah, Bu Tini sukses ya. Mudah-mudahan cabangnya kapan nih mau dibuka nih rencananya? Mudah-mudahan Coach sedang dipersiapkan, mohon doanya insya Allah tahun ini semoga bisa Wah, cabang di Gunung Kidul. Amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Salam buat semua. Salam sehat. Mas Fajar. Iya, saya Fajar sebagai host malam hari ini dalam Xbiz dan juga co-host kita ada Coach Getty undur diri. Kita berjumpa lagi dan kesempatan Bu Tini. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.